Indonesia memasuki bulan ketiga menghadapi dan bersatu melawan wabah virus corona atau COVID-19. Kita masih fokus dengan menaati pilihan intervensi pemerintah, yaitu PSBB, yang kemudian diikuti dengan pemberlakuan sanksi-sanksi yang ada. Nah, saya sudah tersambung dengan Pak Pandu Riono. Apa kabar Pak Pandu? Baik. Kondisi saat ini yang dilihat Pak Pandu, apakah sesuai dengan harapan atau bayangan Bapak sebagai pakar? Sebagian sesuai, sebagian besar tidak. Karena kita melihat PSBB itu tadinya meningkat di DKI, bagus. Itu ternyata penduduk yang tinggal di rumah itu meningkat menjadi hampir 60%. Dan kemudian diikuti penurunan kasus. Tapi kemudian karena masyarakat euforia, gubernurnya juga euforia, ya kan? Sehingga pembatasannya mentok di situ aja. PSBB itu kalau dilaksanakan dengan benar, dengan serius, itu akan memberikan dampak. Nah, ini yang banyak orang tadinya tidak percaya bahwa PSBB bisa memberikan dampak. Tadi Pak Pandu bilang sebagian kecil sesuai ekspektasi, tapi sebagian besar tidak sesuai ekspektasi. Yang salah adalah pembatasan sosialnya tidak berskala nasional. Jadi kita hanya melihat DKI saja. Nasional itu bukan DKI. Jadi saya mengamati bagaimana yang terjadi di luar DKI secara nasional. Itu meningkat aja, meningkat terus. Sedangkan pembatasan sosialnya datar saja, naik tadinya naik, tapi masih di bawah sekitar 50%-an, bahkan sekitar 48-47% kalau kita menggunakan indikator penduduk yang tinggal di rumah. Jadi kalau begini caranya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia berhasil untuk mengatasi pandemi ini. Oke, katakan kita optimis nih ya Pak ya, protokol kesehatan dijalankan semua atau sebagian besar masyarakat, oke? Dengan target yang diketuk oleh Pak Presiden, Mei, Juni, Juli selesai, dengan kondisi PSBB yang mungkin kita lihat di sosial media seperti apa, bisa Pak Pandu untuk kita selesaikan ini di bulan Juli? Ya, bukan diselesaikan, diredakan. Saya pesimis kalau kenyataannya seperti ini. Makanya kan ada sedikit harapan, tapi banyak yang memberikan kita kehilangan harapan karena sebagian besar kurang berhasil. Ya, ini yang menurut saya dalam waktu 1-2 bulan ini, bulan depan, itu banyak masa-masa kritis yang memungkinkan penduduk itu akan melanggar pembatasan sosial. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Sebagian penduduk akan mencuri mudik. Nah, ini kalau tidak ditekan, maka target-target itu yang saya khawatirkan tidak tercapai. Dan yang paling dilupakan dalam PSBB ini, kita tidak pernah melibatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat itu disuruh ini, disuruh itu. Seandainya pembatasan sosial itu digerakkan berbasis masyarakat, maka masyarakat akan mengambil alih. Nah, ini bisa lebih, impact-nya lebih besar. Masyarakat sendiri yang menggerakkan pembatasan sosial, bukan disuruh, bukan dipaksa, atau bukan dihukum. Tapi sebuah harga mahal tidak ketika angka penyebaran itu harus membesar di daerah? Karena kita tahu beberapa daerah sudah menjadi zona merah atau red zone dari penyebaran COVID-19, bukan hanya Jabodetabek saja, dengan kondisi fasilitas rumah sakit yang sangat minim dan terbatas. Nah, strateginya adalah begitu mereka pulang, mereka harus protokolnya sesuai dengan harus dikarantina 2 minggu, atau di testing dengan PCR. Jadi testingnya harus kuat, sehingga mereka kalau yang memang negatif baru boleh ke rumahnya. Sebenarnya kalau kita mengerti dinamika transmisi dan mengerti proses mobilitas penduduk yang kita tidak bisa cegah 100%, kita bisa mengatasi. Persoalannya kita mau nggak menanam investasi untuk memperluas testing pada pemudik-pemudik yang ada di kampung halaman tadi. Pak Pandu mungkin juga ikuti, sempat ada keputusan terbaru dari Kementerian Perhubungan soal membuka transport laut, darat, dan udara, khusus dengan kriteria yang sudah juga diketok palunya oleh BNPB sebagai tim gugus tugas COVID-19. Ada tidak impact secara langsung transportasi dibuka?
Ada impact-nya kalau regulasi yang diterapkan pembatasan penumpang itu dilanggar. Jadi harus ada mekanisme yang lebih tegas. Dan tidak ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditulis di atas kertas tadi. Karena itu regulasi di atas kertas seringkali bocor di lapangan. Pak Panduryono, terima kasih sudah memberikan keilmuannya, berbagi keilmuannya kepada kami di sini. Kita butuh sekali, tentunya masih tetap harus berharap, Pak. Kita nggak boleh hilang harapan, meskipun tadi harus juga realistis bahwa pandemi ini nggak akan sebentar. Kita harus membuat normal yang baru. Terima kasih Pak Panduryono, semoga sehat selalu, bisa memberikan dan berbagi terus ilmunya dengan kami semua. Terima kasih. Kita berkejaran dengan waktu. Waktu untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan waktu untuk bertahan hidup. Tidak semua orang senasib sepenanggungan. Ada yang masih bisa bertahan hidup dan beraktivitas di dalam rumah, namun ada pula mereka yang putus asa, memaksa untuk pulang ke kampung halaman karena tak ada lagi harapan di kota. Tak sedikit yang fakta temukan di lapangan. Mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi melakukan atau menaati PSBB, dari mulai menjaga jarak fisik atau physical atau social distancing, hingga tetap melakukan perjalanan mudik. Pemerintah pun sudah berupaya sekuat tenaga untuk menekan angka penyebaran dengan mempertegas PSBB. Namun, statistik keilmuan berkata lain, pandemi ini masih akan panjang. Semoga kita semua bisa menemukan semangat untuk tetap bisa bersatu dan bahu-membahu melawan virus corona. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.